ada Solo Technopark. Ini dulu tempatnya juga mangkrak dan cuma dijadiin tempat karantina COVID. Ini sekarang sudah kami revitalisasi. Di sana ada kantornya Shopee, ada kantornya Garena. Garena itu kalau kalian suka main Free Fire, main Call of Duty, ini tempatnya di sana. Jadi teman-teman yang suka e-sport mainnya di sana. Terus kalau kalian pengen sekolah cyber security, kalian tahu kan kemarin ada nasabah BSI enggak? Kan kemarin dijebol hacker. Ini kita punya sekolah cyber security. Itu gajinya mahal sekali. Terus kita juga punya sekolah las bawah air. Itu juga gajinya mahal sekali dan demand-nya, permintaannya di Dubai, di Jepang dan lain-lain itu masih banyak. Lalu kita punya juga sekolah membuat game dari Acer. Jadi semua brand-brand besar berkumpul di situ. Gojek, Tokopedia, Shopee, Acer, terus apa lagi ya? Banyak sekali di Solo Technopark. Nanti kalian kalau pengen mampir aja di situ. Terus di situ juga ada tempat futsal gratis, tempat basket gratis. Kalian mau bikin acara apapun kita gratiskan di situ. Menarik nih, salah satu terobosan ya dari Mas Gibran di Solo. Ada satu peninggalan nih sebelum naik jadi Wapres. Ada Solo Technopark, pusat inovasi dan meningkatkan skill dan pengetahuan anak muda di Solo dan sekitarnya. Ada banyak hal di sana ya, sampai mulai dari developer game terkemuka juga berkantor di sana. Kemudian juga ada salah satu e-commerce yang besar juga berkantor di sana. Ada pusat olahraga yang katanya gratis kata Mas Gibran. Menarik sih ini. Iya. Solo Technopark ya. Buat kalian yang ada di sekitar Solo dan atau mungkin berdomisili di Solo, mungkin bisa kasih tahu kita sekeren apa sih Solo Technopark? Mungkin akan jadi ide-ide juga buat daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama nih ya. Karena inovasi-inovasi begini kita perlukan. Jangan sampai pemda-pemda itu cuman bangunin kantor-kantor yang gitu-gitu mulu gitu ya. Kenapa buat warganya tuh nggak bikin sesuatu yang oke gitu, yang wow ini nih baru nih gitu. Coba kalian komen nih yang ada di wilayah Solo atau mungkin domisili di Solo, seberapa keren sih Solo Technopark yang dibilang sama Mas Gibran ini? Tuh pendukung 02 dengerin, baca tuh baik-baik, bansos itu dibeli pakai uang rakyat. Kan kasihan ya gubernur DKI-nya harus nyari tas berwarna biru. Nih yang gini kan tasnya sampai harus nyari yang warna biru. Tapi bentar, bansos. Kok itu tulisannya sembako murah sih? Salah itu, salah. Pak Heri yang terhormat, ini tuh bansos. Kenapa di baliho tulisannya sembako murah, Pak? Terus ini ada yang megang-megang uang buat apa? Ini pungli ya jangan-jangan. Ini tuh bansos, Pak. Bansos. Jadi gak dibayar. Terus ini kenapa ada yang bawa uang? Ini kenapa, Pak? Emang boleh ini? Kayak gini biru-biru, kayak bajunya 02. Jangan-jangan terselubung nih. Tuh, tasnya warna biru semua kan? Ini warnanya biru semua. Tuh kan kalian lihat sendiri tuh, yang dipegang ibu-ibu yang kerudungnya agak panjang, warna biru. Yang dipegang sama mas-masnya tuh yang pakai baju hijau, tasnya juga warna biru. Nih apalagi ini nih yang dipegang sama mbak-mbak cantik nih, warna biru. Nah kan warna biru semua ini. Nah, emang boleh Caimin sehoks itu? Ini sarkas ya, sarkas. Ini nyentil aja sih. Karena tadi kan di tulisannya tuh bukan bansos, tapi kan sembako murah ya, makanya bawa duit. Murah itu perlu ditebus pakai duit juga, bukan berarti sembako murah itu terus pakai daun. Enggak, ya tetap pakai duit belinya, tapi lebih murah daripada harga pasaran gitu. Ini bantuan ya waktu itu ya. Terus kemudian ada yang protes juga beberapa waktu yang lalu sembako ini yang bansos yang dibagi-bagikan tuh pakai plastik warna yang sama dengan warna salah satu paslon gitu, atau mungkin di sini 02 gitu, warnanya biru muda ya. Ini direkam di video ini beberapa apa namanya bantuan itu, ada yang warna merah, terakhir tadi ada warna kuning. Ada warna ungu juga. Boleh. Ini video sempat viral waktu itu karena sempat di-repost juga sama akun TikToknya Gerindra ya, diposting ulang. Menyala bangku.
Ini sarkas. Mas AHY baru pergi ke IKN melihat dibangun. Jangan lupa banyak lahan yang dimiliki pemerintah di Jakarta ini mau diapakan. Saya dulu joke karena dulu Istana Negara itu juga belum disertifikat. Jadi saya takut kalau nanti keturunannya Dendels datang bilang itu istana punya saya gitu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu. Pak Menteri atau Mas Menteri, dulu saya kenal Mas AHY itu masih mahasiswa soalnya, jadi sekarang sudah menjadi, beliau jadi ketua partai dan Pak Menteri. Kenapa Kementerian ATR BPN itu penting sekali peranannya di dalam perekonomian kita. Indonesia ingin mencapai Indonesia maju, yaitu 2045. Mencapai 2045 tidak mungkin tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas. Produktivitas itu bukan hanya manusia kerja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi aset-aset kita, lahan kita juga harus produktif. Halo, selamat datang kembali di channel Yuda Media HD, di mana kita akan masuk ke segmen Buzzer RP React Politik, dan beberapa kabar sudah kami kumpulkan untuk di-react dan dibahas bareng-bareng ya, sambil nongkrong, sambil ngopi, boleh deh. Yang awal ini adalah video lucu sih sebenarnya, walaupun nuansanya tuh serius gitu ya. Bu Menkeu lagi pidato di depan menteri ya. Ada salah satunya adalah Menteri ATR BPN, Bapak AHY. Ini mantuk-mantuk begitu, menganggut-nganggut. Dan ada satu kalimat yang menarik. Ternyata kata Bu Sri Mulyani ini, Istana Merdeka tuh belum disertifikat. Waduh. Ya emang ini salah satu kerjaannya Kementerian ATR BPN ya. Tapi lucu juga nih, masa Istana Presiden itu belum disertifikat. Bahkan kelakar atau lawakan dari Bu Sri Mulyani, jangan sampai nanti Dendels ya kan, itu anak turunnya datang ke Indonesia buat merampas ini nih tanah istana karena belum ada sertifikatnya, kan bahaya. Tapi sekedar info ya, ini sudah ada kabar dari soal istana belum sertifikat ini sejak tahun 2008, di mana waktu itu Hatta Rajasa yang jadi Mensesnek pun juga sudah menjawab kalau surat-surat yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi atau melegalkan status tanah istana itu sudah diproses dan sudah disiapkan. Jadi dari 2008 itu sudah diproses. Tapi kalau ini isunya diangkat lagi, wah masa belum selesai sih? Jangan dong. Saya nggak bisa ngebayangin nih kalau misalkan beneran ada keturunannya Dendels datang ke Indonesia buat merampas tanah istana gitu kan, jadinya lucu. Orang kadang tidak paham di awal-awal dulu itu Pak Jokowi itu beliau itu sangat detail, betul-betul detail gitu ya. Misalnya waktu kunjungan kerja ke Banjarmasin, waktu kebakaran hutan itu, dari bandara langsung ke lokasi kebakaran. Itu waktu itu ada kira-kira 2.000-an itu berusaha ya aparat macam-macam ya madamkan kebakaran itu. Padahal titik kebakarannya hanya 2-3 titik saja. Saya lihat beliau agak diem terus berkernyit gitu. Kembali ke hotel dulu, masuk hotel, check in, beliau sholat. Setelah sholat tiba-tiba kita kembali ke lokasi kebakaran. Loh, ada apa? Tapi beliau tetap kembali ke lokasi. Ternyata apa? Seperti incognito gitu. Datang ke lokasi, tinggal 5-10 orang aja. Itu tadi orang yang 2.000 itu hilang semua. Nah, presiden ini kebiasaan gini tidak benar. Akhirnya apa ya? Dikumpulkan semua, ya tahulah pokoknya. Yang jelas sejak saat itu nggak ada lagi tuh pola mobilisasi bohong-bohongan gitu. Menarik nih, deep prank. Jadi baratnya itu pemerintah daerah kan sudah tahu jadwal presiden bakal berkunjung ke sana untuk meninjau bencana kebakaran gitu. Jadi ya disiapkan, tolong dikumpulkan segini banyak massa agar supaya
bisa kelihatan bahwa kita itu sedang bekerja untuk menangani bencana kebakaran ini gitu. Ya ternyata di prank sama presiden, sekali datang nggak lama terus balik. Dikira selesai kunjungan, ternyata belum. Cuman balik ke hotel terus balik lagi ke TKP, dan bener orangnya tinggal dikit yang ngerjain itu, yang memadamkan api mungkin ya gitu. Kita baca beberapa komentar netizen nih di sini nih. Makanya Rocky Gerung bingung karena gerakannya nggak ketebak, ya gerakan Pak Jokowi ya. Ya sih, ini politisi ulung Pak Jokowi. Your baby. Pernah kejadian juga di Medan. Jokowi sudah sterilkan, bukan Jokowi. Pemerintah daerah di situ sudah mensterilkan jalan. Siapa sangka Jokowi malah minta jalur lain dan ketahuan jalannya jelek semua. Gak lama wali kotanya ke KPK. Aduh. Iya, sempat viral di berita-berita juga ya. Waktu itu lagi kunjungan ke Medan atau ke satu tempat. Kemudian Jokowi tidak memilih jalur atau rute yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat yang mau dikunjungi. Ternyata Jokowi minta jalur lain. Dan bener aja jalur yang dilewati ya jelek gitu. Karena sudah pasti pemerintah yang sedang mau dikunjungi pasti menyiapkan rute dengan jalur termulus buat Jokowi biar image-nya baik gitu. Gak lama wali kotanya ke KPK. Iya, kunjungan. Marni 733. Pak Sukardi gak ngarang cerita. Itu yang ngomong tadi di video ya Pak Sukardi ya. Yang beliau bilang memang benar. Jelas orang-orang kaget gak nyangka beliau balik cek. Iya, di prank sama Jokowi. Pak Ganjar masih belum percaya kalau suaranya anjlok di Pilpres lalu. Kalau menurutku, beliau benernya tinggal nanya ke rakyat Jawa Tengah ya. Loh kok bisa? Ya gimana enggak? Di provinsi tempat beliau menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun aja, beliau sejauh ini cuma dapat suara 34%, yang artinya ada sekitar 65% warga Jateng yang nggak milih beliau ya. Logikanya, kalau mayoritas warga Jateng aja nggak mau milih beliau, ya gimana warga dari daerah lain mau milih, Dul? Dan aku nggak yakin kalau beliau dicurangi di sana. Wong Jateng itu kandang banteng, terbukti PDIP lagi-lagi menang besar, dan mereka pastinya punya banyak saksi di tiap TPS ya. Dan aku pribadi nggak kaget sih kalau warga Jateng enggan memilih beliau, karena di saat beliau sibuk berjanji akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, kenyataannya UMR di Jateng masih di sekitar 2 jutaan per bulan, dan ini yang terendah di seluruh Indonesia. Ya memang biaya hidup di Jateng lebih murah, tapi yang namanya harga BBM, harga motor, ataupun harga HP, di mana-mana ya sama tuh. Dan potensi Jawa Tengah yang benernya gede banget, menurutku kurang digarap ya. Misal soal pariwisata, kalau aku jadi gubernurnya, Kepulauan Karimun Jawa itu berpotensi banget buat dibikin semacam jadi Maldivesnya Indonesia, atau dataran tinggi dia yang bisa banget dijadiin Nepal atau Swissnya Indonesia yang berkelas internasional, sehingga turis-turis gak sekedar berkunjung sehari ke Borobudur, terus kabur ke Jogja atau Bali. Mungkin gara-gara ini juga yang bikin Pak Ganjar selama kampanye termasuk jarang memamerkan prestasinya sebagai gubernur Jateng dan lebih sering menyerang pasangan lain. Beda dengan Pak Anies yang gak jarang memamerkan pencapaian beliau selama menjadi gubernur di Jakarta. Nah kalau menurut kalian gimana? Mungkin ya warga Jateng bisa komen, kenapa kalian kok pada nggak milih Pak Ganjar pas pemilu kemarin? Nah warga Jateng nih, komen juga dong di video kali ini. Kenapa perolehan Prabowo Gibran di Jawa Tengah itu 12 juta suara? Kenapa perolehan Anies dan juga Muhaimin di Jateng itu 2 juta suara? Dan kenapa ya walaupun lebih tinggi daripada suaranya Anies, kenapa Ganjar Mahfud MD cuman 7 juta suara? Kalah loh. Jateng itu kan disebut atau istilahnya itu kandang banteng. Partainya menang sih. Cuman pilpresnya, presidennya kenapa gak ngangkat gitu? Kenapa? Kalian warga Jateng coba komentar di bawah. Kenapa kalian tidak memilih Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD waktu itu, waktu pilpres kemarin ya. Coba komentar di bawah. Ada satu wisata di Sukabumi yang dinotis sama Will Smith. Buat kalian yang belum tahu, Will Smith itu adalah seorang aktor di Hollywood sana ya. Dia udah terkenal banget dan nge-repost mungkin ini atau mungkin komen di dia posting di Instagramnya guys. Dia posting where is this atau di mana ini gitu. Itu di Sukabumi Pak Will Smith.
Wah ini nih, ini mungkin bisa ditiru sama Ganjar nih. Karena tadi di video sebelumnya salah satu kelemahan Ganjar adalah tidak bisa apa istilahnya, memaksimalkan potensi dari Jawa Tengah. Makanya termasuk UMR juga di Jawa Tengah itu UMK Jateng itu masih di sekitar 2 jutaan, kalah sama yang lain gitu. Salah satu poin yang di video tadi yang perlu dimaksimalkan adalah soal pariwisata. Nah mungkin gini nih, dibikin viral, dibikin orang-orang di luar negeri sana tahu tuh Jawa Tengah tuh juga bagus, biar kayak Sukabumi nih, dia dinotis sama Will Smith. Wah bagus. Kalau gini kan Indonesia makin terkenal tuh, banyak orang luar negeri yang kemudian datang ke Indonesia untuk menikmati Indonesia, dan bukan cuman Bali, semua daerah di Indonesia tuh cantik-cantik alamnya ya kan, nggak cuma Bali. Biar Indonesia itu dikenal di luar negeri, nggak cuman soal Balinya gitu, bahkan Sukabumi juga ada, dan pastinya Jateng juga punya, kan begitu. Oke, segini dulu Buzzer RP Rek Politik bareng saya Abdul. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di share. Salam.